macam. Ya nggak sabar kita akan keluar, nah kalau keluar kita akan terkenal oleh itu. Jadi sebenarnya skill-skill ini sudah diprediksi oleh beberapa ahli bahwa in the future you have to have the following skill. Once itu yang pertama itu adalah critical thinking, yang kedua adalah cooperation. Jadi nggak musim sekarang cooperation, terus kemudian creativity. Karena Mas Tur kan juga di wakil dekan ya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya mau bilang ini skill creativity dan cooperation. Nah, kalau cooperation nih, kalau kita nggak cooperation, kita nggak akan mungkin bisa bikin Zoom meeting kayak ini. Apa sih cooperation itu? Jadi tapi pendidikan kita di Indonesia ini masih competition. Pada competition di skill ini dia udah nomor 10. Apa sih competition itu? Ya kita masih ngadain anak-anak untuk lomba di sekolah, ada olimpiade nasional dan sebagainya. Nah, ini perlu dari tingkat kita sebagai orang tua, kita sebagai orang pendidik, kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai orang kiai dan sebagainya, kita harus melihat ini sebagai bahan kita untuk merefleksi, oh ada perubahan nih, kalau gue begini aja ya nggak laku. Kalau misalnya Ustadz Mubin hanya harus dari tempat ke tempat yang lain, nggak akan laku, harus ada Zoom, harus ada ini dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, but I think gitu, we always be the winner. Kalau kita punya skill-skill yang tadi, and we realize bahwa ada perubahan ini, dan perubahan ini membutuhkan daya adaptif kita yang sangat tinggi. Ya, any kind of skill deh, kita harus selalu belajar, selalu membaca, selalu melihat peluang, selalu to be very creative, to be very critical, to be very cooperative to other people. Jadi skill competitionnya sudah nggak musim lagi. Jadi kalau mau jadi politisi terus kemudian kita berkompetisi, think about this again. Kita harus memikirkan ulang, termasuk juga Mas Mahtur nanti bagaimana mendesain kurikulum di Fakultas Ilmu Tarbiyah itu menjadi yang benar-benar adaptif tuh. Satu lagi skill adalah mitigasi bencana. Ini yang kita tidak pernah ajarkan kepada anak-anak kita. Memitigasi bencana gitu. Kalau flu harus begini, ini perlu kita ajarkan anak-anak kita, karena anak-anak kita atau murid-murid kita atau mahasiswa kita, kan kita nggak tahu in the future dia akan menghadapi apa lagi, virus yang sejenis apa lagi gitu. Jadi we start thinking of this kind of change in our society. Nah, itu tadi kalau bicara new normal ya, di mana-mana orang bicara new normal dengan karakteristik bahwa oh ya pakai hand sanitizer anytime, kemudian masker anytime, nggak boleh handshaking, nggak boleh berkumpul, nggak boleh ini, nggak boleh itu bagi mereka adalah new normal. Ya, kalau saya lihat Indonesia, I'm not sure kalau itu kemudian tetap kita pakai gitu, karena kita cenderung lupa gitu. Ya, lama-lama juga akan lupa gitu. Nah, apalagi sekarang ada teori konspirasi global ya, yang kemudian juga menjadi pembanding dari WHO dan bagaimana medis itu melihat virus ini. Satu, very high, maksudnya kita, oh ya, memang virus ini harus ada vaksin, harus ini, sangat medis gitu. Satu lagi, very highly political things gitu ya. Ini kan ulah-ulah Bill Gates aja nih, bikin bangun big pharma dan sebagainya, konspirasi dan sebagainya. Bagi saya ya itu masyarakat, orang melihatnya dengan berbagai macam perspektif dan fine. Kalau saya memilih dua-duanya, saya pikir ya ada ulah manusia yang memang harus kita waspadai supaya kita nggak terlalu bawa kiamat deh dunia ini kalau kita minggu depan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Atau secara medis kita juga tetap harus mematuhi aturan-aturan supaya kita tidak sampai terinfeksi. Gitu ya Mas Tur. Kayaknya mudah-mudahan sih bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Mbak Ulfa. Sangat banyak sekali sampai saya saya tidak perlu juga menangkap karena masing-masing kita sudah menangkap lah apa yang disampaikan oleh beberapa. Kemarin kita ikut diskusikan tentang ini. Memang new normal yang dimaksud itu akhirnya saya ambil satu kesimpulan undefined gitu ya. Jadi semacam tidak terdefinisikan juga apa yang dimaksud dengan new normal.
Lalu juga kemudian kemarin ada rohadi, mungkin Mbak Aulia, Mbak Ulfa kenal ya, di orang di Australia juga kayaknya, dosen Rohadi Halil kalau tidak salah namanya. Saya sempat ada diskusi menyebutkan memang kita akan kehilangan momentum kalau sampai ini tidak, pandemi ini tidak dijadikan sebagai salah satu pelajaran, termasuk juga tadi mitigasi bencana, bahwa kita ada di rings of fire. Tapi sampai hari ini desain-desain kurikulum kita tidak ada satupun yang mengajarkan hal itu. Nah, termasuk juga pandemi ini. Karena ke depan menurut hasil penelitian orang juga kita banyak membaca itu, ini bukan satu-satunya jenis pandemi yang akan muncul ke depan. Ada banyak. Itu sudah menjadi hasil-hasil riset. Tetapi kemudian mungkin respon kita yang menjadi persoalan lah di sini, respon kita. Nah, tetapi saya ingin mendapatkan perspektif lain lah juga dari ini. Ada Mbak juga yang saya lihat tadi masuk tuh, Mbak Ulia, juga partner dari Mbak Ulfa kayaknya nih, Mbak Ulia ini. Coba dulu Mbak Ulia, kita dengar dulu suaranya. Halo, masih Mbak Ulia? Mbak Alia. Mbak Alia. Mbak Alia makanya. Iya, Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Di-unmute dulu lah Mbak Alia. Pokoknya tinggal turu ya. Ya, saya kira ya, saya kira makanya saya katakan tadi mungkin kita juga bisa sebut Yuval Noah Harari yang menyebut Homo Deus ini juga menjadi pemikiran kita. Kenapa kemudian hari-hari ini kita pandemi ini seolah-olah menjadi semacam prakondisi kita untuk terbiasa dengan new normal yang kita maksud untuk bertemu secara virtual dan seterusnya. Padahal kita tahu Zoom ini juga jauh sebenarnya sudah ada aplikasi ini. Tapi begitu pandemi barulah kita menjadi sangat familiar, bahkan menjadi kebutuhan untuk kita gunakan. Nah, saya kira karena Mbak Alia ini belum nyaut, saya minta Mas Alvin dulu, Mas Kaji, coba dulu kita kasih perspektif apalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi. Oke, terima kasih. Aduh, ini salam rindu untuk semuanya nih ya. Nefda di belakang itu. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ulfa. Ketika kita mendengar sebuah istilah sekarang bahwa ini adalah new normal itu sama persis psikologi kita, kondisi kita ketika kita melihat atau mendengar disruption sebelumnya ini, bahwa itu kita maknai sebagai sebuah hal yang baru, sebuah hal yang bagaimana formulasinya juga belum tahu. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, awak dhewe kabeh kan wong desa. Sebenarnya itu bukan sebuah new normal, akan tetapi ini suatu proses siklus yang dulu cara pandang kita, cara hidup kita pada saat ini itu merupakan apa yang harus kita lakukan saat ini, itu merupakan sebuah cara pandang siklus yang harus kita switch dengan cepat. Kalau dalam beberapa buku itu bagaimana ada sebuah konsepsi bagaimana kita bisa survive dalam kondisi saat ini, dibutuhkan literasi digital, dibutuhkan bagaimana bisa kooperatif. Akan tetapi satu hal yang sekarang itu penting sebagai tambahan, bahwa kita harus memiliki agility, kelincahan-kelincahan. Dan di sebelah saya ada buku, ini ada buku yang sangat menarik terkait dengan agility itu. Kita dulu menjadi aktivis di PMII, kita ingat dulu ada nama teman kita Asadul Usdullah. Agility itu bukan singa yang mengembik gitu kan bahasanya itu. Ada sebuah kelincahan pribadi itu berpengaruh pada sebuah kelincahan sistem itu berpengaruh organisasi berpengaruh pada negara baru kelincahan dunia. Nah, dari situ dalam situasi dan kondisi saat ini saya kira yang perlu kita coba gali, kita eksplorasi pada saat ini bagaimana kita bisa mengetahui otentitas diri kita. Itu yang penting saya kira pada saat ini.
tadi sebelum dalam forum ini, sebelum jam 9 tadi saya ketemu dengan salah satu konsultan keuangan juga berbicara itu. Di dalam pembicaraan di dalam finance itu juga ngomong tentang new normal. Akan tetapi formulasinya balik-baliknya juga bagaimana orang-orang sekarang itu harus dibiasakan untuk menekan kebutuhan yang leisure, yang tersier, dan kembali sebuah hidup yang fokus pada yang primer dalam situasi dan kondisi ini. Dalam bahasa Gusmus kita harus belajar untuk hidup sederhana. Nah, perlu diketahui pada saat ini yang dengan adanya coronavirus, tamparan paling berat itu adalah bisnis-bisnis yang kaitannya dengan tersier itu. Oke, terkait dengan new normal, situasi dan kondisi telah memaksa kita. Obrolan saya sama Mbak Ulfa sebelumnya yang sudah saya rekam dalam link podcast yang tadi saya share itu, bahwa pada saat ini, pada zaman kemarin itu, ketika ngomong disrupsi, itu mulai level RT, rapat TK, sampai rapat negoro, kabeh ngomong disrupsi. Akan tetapi formulasinya nggak tahu. Akhirnya ada corona ini, ada sebuah momentum yang memaksa kita kita dimaksud dengan disrupsi. Nah, dari sini kita anggap bahwa ini adalah new normal, bahwa orang ada kenormalan baru yang kita berkomunikasi yang virtual, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan menggunakan daring dalam daring itu. Nah, ini butuh agility, kecepatan kita untuk move on. Dari dosen jadi penjual beras, dari dosen jadi penjual tahu. Itu kan bagaimana adaptability. Kalau Mbak Ulfa tadi menyampaikan adaptability. Sebenarnya itu kan saya mencoba menyelami dalam hal-hal itu. Dari orang Jakarta pulang ke Lumajang jualan kopi tumang gitu kan. Jalan baju dan lain-lain. Artinya bahwa kita dulu kalau pentingnya sebagai organisatoris, ada orang Jakarta yang ketuban ada jualan beras dan lain-lain juga itu di Mas Hadi. Itu adalah bentuk kecepatan bahwa kita jangan melihat berasnya, kita jangan melihat itu, tapi bagaimana kecepatan kita untuk berubah dalam situasi dan kondisi itu, kecepatan, agility itu penting sekali. Menarik sekali dalam buku ini digali lebih jauh terkait dengan ada myelin, ada agility dan lain-lain. Jadi saya kira itu sahabat Mastur bahwa situasi dan kondisi saat ini membuat kita tidak hanya harus bertahan survive. Karena survive itu kan model Catenaccio ya. Catenaccio Liga Italia. Akan tetapi kita juga harus memiliki kelincahan seperti Liga Inggris kick and rush gitu kan. Yang butuh keindahan juga karena ini eranya strawberry generation, butuh hal yang enak dipandang mata, enak dilihat ketika bermain bola, tidak hanya gerundel model Catenaccio itu. Jadi kita harus bisa survive dan di situ ada sebuah kesadaran, akan tetapi untuk bisa bisa survive kita juga butuh kelincahan dalam lini hal. Nah, itulah dalam hal ini kita harus memiliki pola pikir yang open minded ya, berpikir terbuka, banyak membaca. Anak-anak kita juga terbiasa bagaimana dia tidak terlalu, meskipun kita orang NO, banyak orang NO-nya, PMII, ya kita juga harus berpikir yang lebih terbuka lagi begitu. Untuk melatih anak-anak kita bisa berpikir dan dia bisa bergaul dengan banyak orang dalam kondisi dan situasi yang beraneka ragam. Saya kira itu mungkin teman-teman yang lain bisa. Siap Pak Haji. Jadi selamat datang untuk Mas Asep juga yang sastra Inggris tapi jadi kantor. Saya kira itu juga bagian dari agility seperti yang disampaikan Mas Haji Kalpin tadi. Baik sahabat-sahabat, saya kira perspektif seperti ini sudah kita dengarkan dan saya pikir menjadi penting bagi kita untuk selalu mempersiapkan. Kalau kemarin bersama Mas Didi di Kopi Malam itu juga ada istilah dari Gus Abid ya, tapi kayaknya beliau hari malam ini nggak bisa ikut.
Sabit itu kita harus mulai ketahanan komunitas, karena situasi new normal yang undefined tadi itu memaksa kita kayaknya untuk berpikir dan meredefinisi gitu, tentang bahkan Mic-nya peran. didekatkan, Mas. Mic-nya didekatkan, Mas Fatul. Oh begitu. Oke, sip, masuk. Baik, ini Mas Surya Paloh kalau istilahnya Mbak Ulfa ini, Mas Surya Paloh sudah mulai muncul nih. Mungkin kita juga perlu dengarkan ini dari perspektif Mas Surya Paloh ini, dari karena beliau kebetulan di pondok pesantren, ada banyak perubahan-perubahan juga yang terjadi di situ pasca pandemi ini. Bagaimana kemudian mungkin perlu redefinisi terhadap fikih, karena sekarang ini begini, bahkan ada di kita dengar misalnya sekarang terkait dengan akan segera kita masuk dalam bulan Idul Fitri. Jadi masyarakat kita juga menuntut untuk walaupun ada physical distancing atau social distancing ini tetap diadakan itu, tetapi ada syarat-syarat. Misalnya kalau dulu kita dengar rapatkan saf gitu. Imam mengatakan rapatkan saf, tapi malah sekarang kebalik gitu, renggangkan saf gitu. Kan harus berjarak 1,5 meter atau 2 meter. Nah, saya kira mungkin situasi ini juga perlu untuk disikapi gitu, karena kita akan menghadapi sekali lagi normal baru dan yang harus dilapisi oleh pengetahuan, termasuk juga pengetahuan agama, mungkin juga harus ada perubahan itu. Halo, siapa yang agak rame itu, ribut sekali itu? Kok ada dangdut tuh? Coba dulu ditertibkan. Silakan Mas Mubin, mungkin ada perspektif dari sudut pandang Gus Mubin. Oke, terima kasih sahabat-sahabat senior yang kami hormati. Luar biasa malam hari ini bisa dipertemukan dalam situasi yang unik lah. Kalau perspektif bukan mencoba untuk mengcombine bahwa persoalan seperti ini kita kembali pada persoalan bagaimana membangun kesadaran sebenarnya. Karena kalau tidak ada kesadaran, apa yang dikatakan Mbak Ulfa tadi, kreativitasnya juga tidak ada, kemudian kaitannya dengan teknologi yang berkembang juga tidak diikuti, tapi kesadarannya masih bisa digunakan. Maksudnya begini. Situasi seperti ini tidak kemudian kita jadikan sesuatu yang wah, juga tidak bisa kita remehkan. Kesadarannya yang kami maksud adalah bagaimana kreativitas, kemudian kearifan lokal tetap kita jaga, tanpa harus mengurangi dan tanpa harus merubah situasi dan kondisi yang ada. Sehingga kita bisa melalui ini semuanya dengan fine-fine aja. Kita bisa melalui semuanya ini dengan kearifan-kearifan yang ada. Sehingga mulai dari kesadaran itulah saya pikir semuanya ini akan bisa kita lalui. Kalau apa yang dikatakan Kaji Alvin tadi, kemudian pola kehidupan di kota, kemudian di desa, ini kayaknya lebih bisa bertahan di desa kayaknya. Bagaimana kemudian pertanian ini bisa kita tumbuhkan, memanfaatkan lahan-lahan kosong, kemudian memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Ini lebih survival kalau saya katakan. Mulai dari kayak di samping rumah ini sudah mulai saya tanami buah-buahan, termasuk pisang yang agak sedikit cepat lah. 6 bulan kita bisa lagi memanen. Pandemik ini paling cepat Agustus, paling lambat bisa Desember, bisa bertambah. Di masa itulah kemudian yang sebenarnya kami pikirkan. Bagaimana kita harus menjaga keluarga, menjaga tetangga,
ketahanan pangannya, ketahanan sosiokulturalnya, kemudian situasi-situasi kehidupan yang lain. Nah, ini yang kami masih membutuhkan informasi-informasi dari sahabat-sahabat agar masa recovery ini selain kita merecovery diri sendiri, merecovery keluarga, tetangga, dan sosial secara umum, bisa melaluinya sampai akhir. Terakhir, kalau di dunia pendidikan ini justru saya masih belum menemukan satu solusi terbaik sebenarnya. Melihat di kasuistik anak saya, ngajinya sudah diliburkan, sekolah diliburkan, padahal levelnya level desa, level ranting yang mungkin dengan menggunakan protokol sebenarnya masih bisa dilakukan. Tapi kita tidak bisa mengelak pada persoalan ini. Nah, pola pendidikan pada anak ini yang kemudian saya masih butuh masukan-masukan di masa seperti ini. Sementara itu mungkin sahabat Master. Oke, ya, baik. lupa Jadi tadi mau menambahkan di pendidikan ya, lupa saya tadi bercerita itu. Oh iya, iya. Ya, begini. Jadi memang kita akan ke situ yang pasti karena kebutuhan mendasar di tiap kita sekarang ini mau bicara tentang daring, pembelajaran daring tentu masih sangat jauh dari kemungkinan sebenarnya untuk itu karena kita belum punya infrastruktur dan seterusnya. Tetapi mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Kubin sebagai salah satu pengelola pendidikan, terutama pondok pesantren tentu saja yang kita tahu begitu banyak hal yang harus diperbaiki di situ, maka mungkin Mbak Ulfa ada hal-hal yang perlu termasuk kita juga yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Ulfa ini di perguruan tinggi untuk melakukan formulasi itu. Silakan. Begini ya, kabar baik di dalam dunia pendidikan tentang virus ini adalah virus ini memang maksudnya dilihat bahwa yang paling terdampak adalah orang-orang di atas usia 50 tahun. Itu pun dengan kondisi punya pre-existing condition namanya. Jadi punya penyakit jantung, punya penyakit diabetes, punya penyakit darah tinggi yang itu apabila terkena virus ini akan menjadi fatal. Nah, ini harusnya kalau menurut saya ngomongnya saya tekankan, ini harusnya pengambil kebijakan, Pak Menteri, dalam hal ini Pak Nadiem Makarim, atau karena sekarang pendidikan dasar dan menengah dan ke atas sudah ditangani oleh pemerintah daerah, itu pemerintah daerah itu harus paham nih. Dia tidak hanya paham bahwa lockdown, kemudian bansos dialirkan, bukan hanya itu gitu. Pemimpin harus atau kepala sekolah itu harus tahu virus ini itu mematikan pada usia berapa gitu. Nah, kalau usia anak-anak masih di bawah usia 17 tahun, 18 tahun, menurut saya ya nggak apa-apa mereka sekolah. Gitu loh. Nah, ini menarik. Kalau orang tidak mempelajari virus ini tadi orang careless, orang tidak memahami, nggak punya critical thinking terhadap virus ini. Itu ya udah lockdown aja. Yang dipikirin adalah bansos. No, it's not only about economic. Ini pendidikan juga harus dipikirkan. Nah, ini saya tidak melihat satupun pemimpin daerah di Indonesia memikirkan ini. Dan itu diambil oleh pemerintah yang paling terdepan dalam hal ini itu pemerintah Australia. Saya melihatnya ya di negara yang lain, Korea, Australia, itu sudah mulai Singapura. Dia melihat bahwa ternyata virus ini hanya dia menyerang secara mengakibatkan hal yang fatal yang menyebabkan kematian pada usia di atas 50, itu pun dengan pre-existing condition. Gitu ya. Jadi kalau dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh kalau memang yang banyak diserang oleh usia 50 tahun, berarti anak-anak fine dong gitu. Harusnya kan gitu cara berpikirnya. Bukan semua digebiah gitu. Berarti usia anak-anak preschool, kemudian kelas 1 sampai kelas 6, kelas ini aman gitu. Mereka mau berkumpul, mereka mau begini, ya nggak apa-apa. Karena mereka itu bukan usia yang rentan terhadap COVID ini. Itu harusnya paham pengambil kebijakan itu. Kalau menurut saya, ya nggak apa-apa sekolah. Nah, ini menarik. Jadi kemarin ini saya kan tinggal di Brisbane. Yang saya amati itu karena itu diambil sebagai, jadi COVID ini tidak hanya, COVID berdampak pada ekonomi,
ekonomi kan jadi pikirin enggak. Kemudian bansos, bingung masalah bansos, enggak habis-habis berantem. Apalagi anak-anak PMBI dianggap mencari jatah dan sebagainya. Di Malang kan begitu kan, kalau Anda dengar kabar itu. Itu jadi, ini apa-apaan sih ini pemerintah gitu. Jadi ketika itu kemudian tidak anak usia sekolah ini tidak fatal, kalaupun dia kena ya flu aja, nggak apa-apa, kemudian bisa recover kemudian seperti sedia kala, ya sudah, taruh aja di sekolah. Nah kemarin itu di Brisbane, itu yang boleh masuk dulu ya, dicoba dulu, itu anak-anak preschool, prep school itu anak TK. Bayangkan, dia boleh maju dulu, karena memang mereka nggak rentan. Kalau kita mikirnya, loh anak saya justru yang TK kok diajukan lah. Mereka mencoba, mereka pemerintah Australia itu mencoba menaruh anak-anak di garda depan, menghadapi dulu setelah kita nggak boleh keluar nih ya. Yang dikeluarkan dulu anak-anak TK. Yang boleh masuk tuh prep school sama kelas 1. Oke ya. Kelas 2, 3, 4, 5, 6 nggak boleh masuk dulu. Yang terus kemudian 11, 12 karena mereka mau ujian, jadi didulukan. Ya, jadi sini jelas, jadi runtut cara berpikir pengambil kebijakan itu runtut. Oh ya, kalau virus ini tidak menyerang usia ini ya sudah. Nah, orang-orang yang tua, terus kemudian anak-anak silahkan masuk. Dan itu wajib loh ya, bukan optional. Wajib masuk, artinya kalau nggak masuk mereka salah, mereka kena hukuman. Is compulsory, education is compulsory. If it is compulsory, you have to masuk. Kalau Anda tidak punya kondisi satu, Anda sangat rentan, misalkan punya anak-anak ini punya kanker atau punya apa yang kemudian fatal atau autoimun gitu ya. Atau anak-anak ini tinggal serumah dengan orang tua yang rentan. Coba, mereka tuh sampai detail itu loh. Anunya, apa namanya itu, mengambil kebijakannya. Jadi silahkan masuk. Anak TK dulu taruh depan. Kalau kita, aduh, anakku kecil-kecil gimana loh. Padahal mereka tuh usia ini loh yang menurut saya harus critical thinking ini yang harus dibangun. Kita tuh nggak kebiak-uyak, oh pokoknya COVID. Nah kita yang sehat jebleger pakai masker ya lucu gitu. Kalau menurut saya nggak pernah pakai masker kemana-mana. Gitu. Saya menaati itu hanya karena saya melihat bahwa oh ya goblok banget sih ada peraturan ini kok saya nggak menaati, itu saja. Kalau saya punya keyakinan kalau emang kita kuat, mesti kita orang kan akhirnya kita kata WHO, you can be carrier gitu, Anda bisa carrier. Yo loh, carrier tuh di mana kita? Aku nggak ngerti itu, reaktif dan yang itu saya nggak ngerti. Carriernya di mana? Oh, kita nggak sakit kok kita carrier gitu. Kalau itu logika saya, kalau medisnya mungkin saya belum research gitu. Nah, itu untuk dunia pendidikan. Jadi perlu kita, saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Kemarin tuh saya berharap waktu dialog dengan Pak Wali Kota tuh dengerin. Saya udah ngomong masalah pendidikan ini, tapi dia mikirnya bansos saja. Ini gila ya Wali Kota, saya bilang gitu. Ini banyak ini, berapa anak-anak yang kita terlantarkan haknya, kita tidak punya kewajibannya di bidang pendidikan gitu. Itu yang perlu, baru kita bersama-sama. Ada Mas Didi, ada Mas Hadi, ada Mas Mubin, ada Mas Mastur yang kemudian yang bisa menyuarakan kepada pengambil kebijakan di daerah masing-masing, ada Mas Fauzi dan semuanya orang yang ada di sini. Saya pikir ini penting. So, mengetahui bagaimana virus ini bekerja atau bagaimana dia menyerang manusia itu juga penting ditaruh di kepala daerah itu. Gitu. Jadi jangan asal bansos aja. Gitu. Jadi siapa sih yang keserang, siapa yang ke ini, siapa yang ini. Itu memang ada datanya dan itu scientific dan bisa bertanggung jawab kan. Gitu ya Mas Ubin. Terus ini lagi, terus giliran. Di sekolah ini giliran ya. Giliran siapa yang masuk. Ada sih kelas ini. Dia, tapi kan ini dalam hal eksperimen ya. Kemudian seperti apa dampaknya, tapi terukur. Pas ini masuk, besok Jadi distancing-nya begitu modelnya. Nah, ada kritik nih bagi sebagian kalangan. Waduh, kalau begini caranya kan kasihan anak-anak kita. Mereka harus ada kekhawatiran kalau kita terus begini, kita berhenti ngomong nih. Anak-anak kita coba dia akan menjadi gamer yang luar biasa, tapi dia nggak bisa ngomong. Verbal kita akan kehilangan banyak kosakata verbal. Itu menjadi kita kalau sarjana linguis ya, kita akan kehilangan banyak kata-kata yang itu verbal. Karena kita kebiasaan menulis, kebiasaan main game. Nah, anak-anak kita ini akan kehilangan fungsi-fungsi yang ada di mulutnya untuk berbicara. Kita makhorijul hurufnya atau kalau kita belajar linguistik itu apa? Kalau kita fonologinya gitu.
pronunciation itu. Ya kan? Karena makharijul huruf itu kan hanya bisa didengar kan, Mas? Hanya bisa ditiru, hanya bisa imitating orang lain ngomong apa. Itu kita akan kehilangan berapa nih? Misalkan minahul mubin itu harus minahulnya kelihatan, tapi itu kan kita harus tahu ho itu di mana, ro itu di mana. Itu akan kehilangan, itu satu. Kemudian mereka they have to share everything with other people, gitu ya. Kehilangan empati, kehilangan joke, kehilangan berapa cultural dan hal-hal seperti itu yang ya itu masih dibicarakan di dunia pendidikan dan dunia para akademisi di bidang pendidikan saat ini ya. Kita melihat new normal tadi berpengaruh sangat tidak baik, sangat buruk, bahkan buruk terhadap pendidikan kita yang selama ini anak-anak ini butuh afeksi, butuh psikomotoris, butuh banyak lah ya aspek-aspek pendidikan yang memang harus dilakukan dengan cara bersosialisasi. Itu yang teknologi belum bisa memberikan itu. Terima kasih. Baik ya, ini kita sudah semakin malam ini kita ke wilayah kebijakan publik rupanya. Nah, saya teringat sama Mas Hadi nih. Ayo Mas Hadi. Coba dulu kita diberi perspektif terkait itu, karena kemarin di ngaji Galileo juga banyak bicara soal itu, jadi kita butuh, terutama di dunia pendidikan ini ya, kebijakan publik pemerintah rupanya tidak scientific base ya, kira-kira begitu. Oke, makasih Om Mastur. Yuk. Saya kira saya udah standby nyatet untuk jadi pendengar yang khusyuk. Ternyata dipanggil juga, nggak berani kalau ada Pak Mastur yang manggil. Saya kira ini ya, kalau merespon situasi itu memang pemerintah itu tidak boleh tidak untuk mentawadukkan dirinya dengan pengetahuan. Itu dari mulai Februari itu saya sangat cerewet. Dan saya menulis juga sebenarnya beberapa rekomendasi gitu ya untuk disampaikan. Ya gimana, karena kalau tidak menggunakan basis pengetahuan gitu ya, yang dihadapi ini sesuatu yang memang membutuhkan ilmu pengetahuan, maka kebijakan yang diambil itu akan kelihatan gagap, gelagapan, tidak teliti, sembrono, ngawur, wa'ala alihi wasabi ajmain itu. Nah, pada waktu bulan Januari sebenarnya, di akhir Januari ketika dunia sudah mulai membicarakan perihal COVID gitu ya, itu sebenarnya Indonesia itu sebenarnya well prepare ya. Di tahun 2009 itu terbit Impres 2019 itu terbit Impres nomor 4 2019 yang salah satu klausulnya, Impres ini ada 8 klausul, menetapkan bahwa pemerintah melalui 17 kementerian lembaga itu harus menyiapkan diri menghadapi pandemi. Itu keren banget menurut saya, itu hasil yang baik. Faktanya pada waktu benar-benar pandemi ini muncul gitu ya, itu justru tindakan kebijakan saya melihat yang paling banyak itu di tingkat pusat, itu sama sekali tidak menggunakan basis ilmu pengetahuan secara murni dan konsekuen. Sehingga tindakan pertama yang dibuat itu terasa sekali kalau itu hanya dari basis anekdotal yang luar biasa. Sehingga dari situ, ya sampai sekarang sebenarnya, instrumen-instrumen yang dipakai oleh negara dalam merespon kondisi kedaruratan dan sebagainya itu kan mengalami pasang surut ya, ketidakkonsistenan dalam membaca suasana. Bahwa sebenarnya memang harus dikaji dengan ilmu pengetahuan yang baik, baru diendapkan, lalu diambil keputusan, itu belum terjadi sampai sekarang. Nah itu celakanya per 15 Maret, setelah penerapan kebijakan pertama untuk orang jaga jarak sosial itu kan udah chaos itu sebenarnya. Jadi orang di Jakarta itu udah 20% kembali gitu ya. Itu sebelum ada PSBB yang diterbitkan melalui PP 21 2020 tanggal 31 Maret itu. Artinya begini,
memang tidak ada pilihan lain sebenarnya. Ini sebenarnya belum terlambat sih. Karena misalnya begini, kalau proyeksi dari keadaan pandemi ini itu memang dari awal Maret itu dibilang baru akan berakhir di akhir tahun, sebenarnya sekarang ini masih ongoing untuk bisa merevitalisasi semua pendekatan kebijakan. Saya setuju yang dibilang Mbak Ulfa tadi. Kalau pemerintah itu menggunakan basis ilmu pengetahuan secara serius, tawaduk gitu, maka kebijakannya harusnya asimetris. Dan saya itu dari awal bilang bahwa merespon COVID itu butuh 3 upaya. Yang pertama pencegahan supaya nggak menyebar. Yang kedua penanganan kasus supaya tidak terlantar, karena itu adalah hak konstitusional warga negara. Yang ketiga adalah pengendalian dampak. Pengendalian dampak itu ada 2 aspek yang sangat penting, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ketiga aspek ini itu tidak bisa dengan pendekatan simetris, tidak bisa diseragamkan. Saya kira pola kita dengan sudah menyebar di 34 provinsi dan sekian banyak kabupaten kota itu sebenarnya ruang desentralisasi itu bisa memberi peluang bagi daerah untuk membuat polisi-polisi sektoral yang lebih asimetris. Sekarang ini kan ngikut aja. Oke, semuanya harus libur, semuanya harus tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini kenapa semuanya menjadi tidak jelas, tidak terukur itu karena memang saya dari awal bilang pemerintah tidak menggunakan basis ilmu pengetahuan dalam mengambil kebijakan. Itu muaranya sih sebenarnya, hulunya. Apakah sekarang sudah tidak bisa diperbaiki? Sebenarnya masih bisa. Dengan semakin banyaknya para ahli gitu ya, suaranya naik ke permukaan, itu sebenarnya bisa menjadi rujukan untuk memperbaiki kebijakan supaya lebih asimetris, baik, terarah, terukur gitu ya, dengan tujuan yang semakin jelas untuk 6 bulan ke depan. Supaya kengawuran-kengawuran yang dibuat dalam 2,5 bulan pertama ini tidak terulang lagi dan dampaknya akan sangat buruk gitu ya. Pasca pandemi, saya memikirkan kalau ini udah berakhir, terus gimana? Bagaimana untuk melakukan pemulihan gitu ya. Meskipun orang sekarang dibilang harus berdamai, harus disugesti dengan new normal and so on. Itu saya kira pola kedepannya pasca pandemi ini akan mengalami kesulitan yang luar biasa seperti yang dihadapi Afrika Selatan, Ethiopia, kemudian beberapa negara lain yang pernah mengalami hal serupa. Saya kira itu Mas Dur. Mungkin tidak spesifik, tapi poin saya negara dalam merespon pandemi ini tidak mau tawaduk untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai basis pengambilan kebijakan, dan yang kedua tidak mau mengambil kebijakan secara asimetris sehingga terkesan ngawur dan serampangan. Itu sih. Terima kasih, Sun. Siap, Mas Hadi, makasih atas perspektif kebijakan publiknya. Nah, saya kira betul kita memang harus mulai terbiasa dengan pandemi ini dan berdampingan dengannya. Karena memang betul apa yang dikatakan Mbak Ulfa tadi, sesungguhnya ada klaster-klaster atau bahkan mungkin kajian-kajian yang harusnya melihat kerentanan ini siapa yang paling rentan. Sehingga kebijakan itu pun tepat sasaran. Nah, saya kira sudah juga kita bicarakan kemarin sama beberapa teman, sahabat-sahabat di ngopi malam yang saya agak terganggu kemarin itu karena soal kuota. Nah, ini selamat datang Mas Abid, Gus Abid, tapi kok begitu kita sapa kok meninggalkan tempat ini. Karena ada beberapa ijazah-ijazah kemarin yang terkait dengan itu, saya kira penting juga kita dengarkan beliau ini. Dalam rangka tadi, kita berusaha berdampingan dengan virus ini, sehingga kita ketahanan baik dalam konteks medis maupun pangan ini segera dapat kita. Oke, saya lihat sudah memasang audio Mas Abid, Cabid, Gus. Subhanallah, Abid. Ya, selamat datang, Gus Abid. Jadi saya kira walaupun baru masuk rumah ini. Ya, walaupun beliau baru ikut, beliau kan sudah kasyaf, jadi sudah mampu lah. Suruh stay at home kok, Cik, keluyuran aja.
Lah yo. Aku ini stay at home, NKRI adalah rumah saya. Oh gitu ya. Oh. Oke, dalam konteks itu makanya Mas Abid, kita tadi banyak bicara, sudah Mbak Ulfa sudah banyak bicara, Haji Alvin, lalu kemudian Mas Mubin, terakhir tadi Mas Aku Hadi. kaji lo yo, aku kaji lo yo. Oh siap. Iya, kaji apit. Wis salat durung kaji tok lek gak salat gak poso padha ae. Wah, aku mau terus kok. Ya Gus Mubin ya. Mancing mania. Mas Abid iku, Mas yo poso iku ora iso iki, sing biyen-biyen ra poso iku ora ketutup iku. Iya, harus bayar vidya. Kayak menyusui itu loh. Saya puasa tapi tetap rokokan saya itu. Kolnya sore dan wadah itu sudah. Itu dulu. Kalau lu mandek rokok. Alhamdulillah. Tapi saya rokoknya rokok herbal kok. Ayo Bagas, aja Bagas liane iku Bagas, aja Bagas iku. Lah iya. Iku ana Mas Fauzi, ana Mas Ali, ana Mas Anu, Mas Muhajir. Ya. Ngomong sih sebelum Mas Abid carry di carry kok kon ngomong dhisik. Oh, ya, enak. Betul. Aku tak menyimak lho aku. Iya. Oh iya. Sing tuwa iku ngrungokno saiki. Karena begini Mbak Ulfa, saya ini orangnya tawadhu. Enggak perlu ibu siji-siji ku ditawadui. Jadi saya tawadhu. Duwe makom ditawadui. Nah, iya sudahlah. Kalau Anda tahu kelakuannya waktu kuliah, Anda tidak akan tawadhu pada dia. Saya tahu. Ya. Saya ini khas Indonesia Mbak Ulfa, cepat melupakan. Karena yang Mas Habib harus banyak berterima kasih kepada saya juga sebenarnya. Yang mempertemukan beliau dengan nyonya yang sekarang ya. Oh gitu, dulu nggak sama itu loh. Ya. Waktu sama aku tuh nyoblanginnya bukan yang itu. Makanya kalau kalian tahu kelakuannya, itu kalian akan tawadhu. Sudah. Saya juga nyoblanginnya bukan yang itu, Mbak. Iya. Berarti beda-beda kan? Nah, tahu kan kelakuannya? Saya punya rekamannya loh. Yang Lumajang, Situbondo. Nah iya. Nah terus ada yang suruh tawadhu nang DE. Dilolos saya Mbak Ulfa. Rata-rata psikologi loh ya, rata-rata itu. Sama aku sastra Inggris ya. Berarti yang paling sukses itu saya. Oh, surga menantimu, saudara. Iya dong. Masjid, dapat masjid dia itu. Oh, dapat masjid di surga ya? Iya. Aku numpang masjid Master ya, wes. Kak Master itu nggak tahu anak pertama itu wajahnya mirip siapa. Loh. Ini sudah melebar. Kemarin blog Facebooknya, aku ndelok stalking Facebooknya apa itu? Melebar. Itu saya yang menyadarkan itu ketika kawan di Matolek Anwar itu kan. Wah, kok mirip Mas aku. Mirip saya lihat. Oh, itu yang pertama, Mbak. Wis jan mirip banget. Iya bener itu. Oh iya. Ini koncoku pelatihan jurnalistik itu. Kon bayang-bayang yo, lak kotak lo. Move on. Sudah semakin malam nih. Oh, aku sudah dini hari di sini. Nah, iya malah gitu. Ayo Mas Didi aja dulu, Mas Didi atau dulu itu lah. ada Mas Fauzi. Iya, Mas Muhajir. Ya. Azain nanti ngorok jalannya. Lah yo. Aceh. Azain ki Aceh maksudnya. Aceh Al-Obengi. Iya. Benar. Mas Fauzi ngomong sih Kak, sampean ya apa mau nanggapi ini? Perspektif. Saintek. Perspektif apa ya? Ojo nggak perspektif dosen, wis aku karo Mas Turus mari. Alah. Kita ini juga perspektif apa gitu belajar. Loh. Sofistik atau apa? Bagaimana penerawangan ke depan ini? Lek mungkin aku gak percaya sih lek dia duwe spiritualitas yang tinggi. Oh, Surya Paloh. Kalau Mas Mubin itu segala hal ada di tangan saya. Oh gitu. Segala hal sudahlah pokoknya. Sudahlah. Tidak terlewat sedikit pun ya. Tidak terlewat sedikit lewat. Pak Master ini gawat. Soalnya.
Pak Master ini. Lama-lama dia minta royalti ini, gawat. Iyalah, sak kamar. Kok nggak Dia bayar itu pengamat kopiah? aja. Sama dulu jomblo terus pengamati ya, nggak jomblo lah Mas. Iya, betul. Oh. Saya enggak pernah punya pengalaman yang begitu-gitu, Mbak. Saya ini anak culun. Kenapa tidak bergaul dengan Gus Abid itu? Jangan salah. Nggak diajari kok. Jangan salah, Master itu ceweknya cakep-cakep loh ya. Nggak usah. Ya, kalau yang Surya Paloh itu dia ditolak 12 kali, nembaknya 5 kali dia. 13 kali, Mas. 13 kali. Oh iya, 13 kali ditolak, tapi nembaknya 5. Kesian sekali nasibmu. Hanya PPL yang menyelamatkan dia. Itu pun sisanya Mas Abid atau Mas Obeng. Kan itu lintas angkatan, David. Iya. Lintas angkatan barang. Iku benos spek ono iku. Saya itu kan tetap pada yang dulu itu. Itunya Adi itu loh ya, tetap itu. Yang lain selingan aja. Iya Mas, tak rekam asli. Aku kisah real time ini melaporkan. Senteran rasa direkam apa rekam barang. Lha iku record iku Mas. Kayak ditonton record. Tapi yo tak kandhani ya. Direkam kabeh iki, Mbak. Tak kandhani yo. Arek-arek iku pacaran tapi gak iso ngenekno Alia. Angkatanku loh ya. Mbak Jamila. Aku nggak buka, Mbak. Aku. Jadi mereka itu sudah tertutup gitu loh. Mbak Jamila ditutup Cak Romi, Mbak. Kita udah punya mitigasi bencana. Bahwa kalau deketan dengan ini tuh kan bencana, itu udah punya mitigasi bencana. Ya enggak, kita gini ul. Kita dulu sudah mapping, jadi kita klaster lah ya, jadi gimana Lip, kamu sama siapa Lip? Aku karo Urfa. Oke, sok silakan. Begitu. Udah aku diam aja, dan akhirnya ternyata passionnya juga sama-sama Faruk lah ya, kira-kira begitu. Itu diskusinya di kantor WPM itu. Ini yang selalu dituntut oleh Mubin, bahwa kita ini adalah generasi yang gagal mendidik kader. Gara-gara ini nih, ya toh? Salah, sampai bisa. akhir zaman toh. Bisa. Ada Obeng juga loh, Mbak. Generasi emas itu ya generasi 97. Lah iyo, 97 itu generasi yang bagus, tapi sampean gak iso mendidik kader. Nggak bisa ngatur, betul, Mbak. Persoalan asmara kalian itu loh. Saya talak ukuran. Masuk. Saya talak ukurannya apa? Kok iso asmara piye lho? Kok asmarane Obeng, asmarane sapa iku meneh akeh lah. Wis kasar almarhum. Jadi Mubin tahu kan jelundrungannya, jadi ini jangan salahkan kami. Tuh. Endingnya begitu, Mbak ya. Aku loh ya. Loh, Mas Didi, apa iku maksudnya tak ngirim? Ngirim apa? Yo verbalisasi biar tidak seperti kata Mbak Ulfa tadi, kita kehilangan banyak. Iya, kita kehilangan kosakata. banyak. Kehilangan banyak kosakata. Subuhi sapa Subuhi? Mbak Ulfa kayaknya. Apa Mas? Khawatir bocor Mas? Kok ada ID Subuhi itu siapa? Iya, takut bocor ya. Sing bocor nama Mbak Ulfa toh, Mas. Kono sing ngandili liyane, Mas. Loh, saya itu kunci saya ada di mobil itu saksi mata itu. Jadi bagaimana marahnya seniornya Mas Tur atau binderanya Hadi itu ya mobil mana? saksinya itu. Enggak melo-melo aku nggak melo-melo. Sampai Jadi, bagas kita bagas apa dulu? Wes bahas, wes mari. Saya iki bagas Mas Abid. Serius. Bang Fa, Wes mari ya. Ya. aku agak riset dikit ini. Ini kan Zoom lagi marak di mana-mana. Mulai rapat guru-guru sampai semua pertemuan lah di semua komunitas. Tapi yang paling
gayeng obrolan itu ya obrolan kayak yang belakang barusan ini. Maksudnya kalau ini diasumsikan sebagai bagian dari perilaku baru, kebiasaan baru, maka new normal itu bisa dimaknai sebenarnya ya hadirnya kembali masa lalu. Itu kan hampir di semua komunitas pembicaraan yang paling gayeng, yang paling hidup ya pembicaraan masa lalu. Betul. Itu kan karena Abid masuk AE, emang dia gak ngomong masa lalu, ada emang ngomong masa depan. Kita itu semua di masa depan, nah Abid ini di masa lalu, nah itu. Nah persoalannya saya sama Ulfa kan sama-sama tahu masa lalunya. Kan Ropo, tahu. Duh, jangan lupa Tolib itu juga himaba loh ya. Tolib dipanggil lah. Tabak beras Bahrul Ulum, sekolahnya Al-Madrasah Al-I'dadiyah Lil Jamiah Al-Hukumiyah. Loh. Apa Tolib itu? Alias SPPTBU, loh kan. Tenang. I'm lost of memory. Oleh saya juga sangat akrab sama Holil itu. Saya lebih akrab. Ya iyalah. Maksudnya apa itu Mbak Ulfa? Tolib tadi Mbak Ulfa, maksudnya apa itu? Apa? Siapa? Siapa ya gitu. Saya am new normal ini. Normal. Saya facing in the future gitu. Selamat cuma Tolib tok sing tak pacari. Coba Abid bisa tak pacari. Oh ternyata baru tahu loh Mbak aku. Hampir tak pacari kak situ. Mana tuh ngawur aja itu. Nembak Ulfa urung tahu, Alia urung tahu, Jamila urung tahu. Oh ini dia nembak aku. Sayangnya Mbak Alia harus keluar tadi. Persoalannya satu. Persoalannya satu. Bojone Mas Tolib iku lho jenenge Ulfa. Hei, iku tonggoku. Lho, ibuke sama muslimatan karo ibuku. Bayangkan coba. Makanya kan instrumen lain selain scale up itu kan replikasi, Mbak. Itu itu dia tidak bisa move on dari aku ternyata. Oke, Mas Ali Murtado, sabar Mas Ali Murtado ya. Gak nyambung Mas Ali Murtado. Terus ya, silakan bicara Mas Ali dari perspektif ya, yang tidak tahu apa-apa tentang mereka ini. Ya, digitalnya lah, perspektif digitalnya, gimana new normal ini ke depannya. Kalau saya undang Mas Ali Murtado. Saya ikut ngerasakan mawon. Kalau ke depan ini teknologi apa ya selain Zoom yang kemudian mendominasi Team Link. Wah, banyak Mbak. Kalau media-media conference seperti ini. Enggak, maksud saya Zoom itu perwakilan dari media untuk conference dan sebagainya. Teknologi apa selain, bukan sejenis Zoom ya, selain Zoom. Kalau dulu kan ada Google bukannya sudah nyiapin. Google Meeting. Bukan untuk meeting ya, bukan untuk meeting. Tadi kayak Gojek, platform-platformnya gitu loh. Unicorn. Ya. Unicorn. Kan ini habis nih, Traveloka habis. Terus yang apa namanya, Gojek pun juga. Bukalapak masih, marketplace masih lah, marketplace masih. Terus apa yang prediksi Zoom ini kan nggak masuk radar unicorn kan di awal-awal disruption era itu. Orang kan ngomongnya ya marketplace, semua orang buat marketplace. Tidak hindari radar lah Mbak. Karena ingat Cak Tolib aku ke radar. Aku kemarin dimuat profilku 2 kali di radar. Cari uang gara-gara Tolib. Padahal enggak loh. Masya Allah. Padahal enggak salah itu. Dia meminta
Bimret Mbak, jadi Ya kan enggak nggak apa-apa apa-apa selalu sekali-kali di kan rememorize gitu. rememorize. Tolip itu siapa sih? Murid Mas, murid. Oh, murid ya. Tolib bundul, Iya. murid. Udah saya kok iso pacaran karo arek iku yo. Saya pertanyaanku tuh. Ya umbo Mbak. Ya apa ya Mbak ceritanya? Aku nggak punya cerita karena kita nggak pernah ngapa-ngapain. Nggak pernah ngapa-ngapain. Pacaran kok nggak ngapa-ngapain. Podo, arek akhir pacaran nggak tahu ngapa-ngapain. Coba bayang lo zamanmu Bin, kan duwe sepeda motor, kate nang ndi? Betul? Wis kan duwe sepeda motor, kan duwe duit. Kan duwe duit, kate nang ndi? Alright. Ono prima iku, Cak Tolib. Ya, ono prima. Tapi dia tidak pernah mau pakai untuk mengantarku. Ya, tak kasih tahu. Jadi dia itu sepedanya ditaruh di rumah. Jadi tidak untuk mengajakku jalan-jalan. Jadi nggak punya kenangan. Sudahlah, jangan ocok mudoro sana kene gue enak. Curhat Mbak. Ya aku curhat, makanya aku bisa pacaran. Aku ya gak tahu di nang dindi, gak tahu di traktor nang dindi. Apa gunanya aku pacaran? Status aja mungkin Mbak. Permintaannya Ulfa nggak diturutin. Ulfa kan permintaannya sebenarnya sederhana. Mas Tolib, ocok bal-balan. Apa bal-balan? Itu salah satu requestnya ocok bal-balan. Kayak aku Kan dari hobi Mas. Paling dijak nang Kanjuruan ya. Ora tahu aku dijak nang ndi. Aku mendengar aku pacaran karo Abid, paling enggak ditraktir lah. Podo. Aku ora tahu, aku ya ora tahu nanti. Mas Abid ya garing. Tibane ora ndek duit. Mas Abid itu punya modal 5 batang untuk nembak. Nang Mas, bawa ini imbrong Mbak, Mas Abid itu Mbak. Susah ini susah. Ya Allah. Ya itu new normal ya. Dulu kita normal pacaran kayak gitu tuh mau. Jadi pacaran nggak punya duit, pacaran nggak kemana-mana, terus. Ya, normal itu zamannya Mubin ke bawah itu loh, nggak normal sudah itu pacaran. Oh dia sudah saya nggak bisa menceritakan itu. Saya selamat. Saya selamat. Akibat dari senior. Saya selamat. Kang Masur, sahabat Masur. Nggak ada jejak. Nggak ada jejak saya. Nggak ada jejak. Selamat. 99 itu karena ulah senior. Dulu kenapa angkatan kita pecah? Sarah Faruk, Akil, Condro, ada Calvin. Pada saat sampai ada perjuangan. Iya. Sampai ada perjuangannya ya. Mbak Ulfa, angkatannya senior ke atasnya, ini sibuk nembak sana, nembak sini, jadian sana, sama jadian yang sini. Kita mau belajar euforia dari pondok pesantren ke new normal tadi, ke universitas. Akhirnya kita mau ke Kayunju ada senior, mau ke kantin ada senior. Konflik lagi. Akhirnya kita bikin pelarian Bangan, Condro di Muko, nama-nama itu kemudian muncul dari kreativitas kita masing-masing di angkatan 99 itu. Jangan sampai lupa itu. Oke. Ada Uyah penakluk loh. Ada Uyah penakluk. Nah, itu kesimpulan karena gitu. Penakluk itu karena kita kemarin sepakat bahwa kita harus bisa menaklukkan konflik. Sebentar Mbak, sebentar Mas Mubin. Kalau soal kenapa ada Uyah hidup penakluk, dalam konteks pembicaraan kita relevan dia. Ditaklukkan semua sama Neng Fitroh. Takluk semua tuh. Ada Uyah, Rek. Orang tuh ya, aku tuh cuma begini ya, orang-orang tuh nggak kreatif banget gitu. Gimana? Yang satu itu gitu. Kenapa kamu punya selera yang sama gitu? Jadi otaknya ini konstruksi ya, ini konstruksi kecantikan itu Nevitro. What's wrong? Ya salah menurutku banyak anaknya. Ini kenapa dia konstruksi, jangan-jangan ini konstruksi tambak beras ini terhadap sosok perempuan yang cantik itu ya Nevitro. Jadi ada tambak beras kuah Nevitro. Ini kan nggak kreatif banget. Itu hanya Mas Abid Mbak seperti itu Mbak. Jadi konstruksi kecantikan ini loh yang kemudian harus dikonstruksi dari dikonstruksi ulang ya.
harus sosoknya begitu. Terus pendiam, anaknya kiai. Jadi itu kan ada di benak. Kan mempengaruhi the way we selera kita kan. Apa value yang kita taruh di kepala ini kan mempengaruhi selera kita. Selera terhadap apapun. Lek ketemu karo Ulfa aku ket biyen aku ora tau gak serius ya Ren. Serius mulu. Miliknya Mas Abid Dimut. Miliknya Mas Abid Dimut, Mbak Ulfa suruh. Ya tetap saya unmute sama saya. Hostnya Fauzi. Hostnya Fauzi. Dia tidak bisa ngomong pembungkaman terhadap suara. Nggak ada dendam masa lalu kan ini Mbak Ulfa ya? Nggak ada. Saya juga punya sendiri dong kriteria-kriteria cowok yang saya nggak sama dengan yang lain. Saya khawatir forum nostalgia kita ini menjadi ajang katarsis gitu. Katarsis Yoko. Oh, Anding, bisa nggak ada apa-apa. Oh gitu ya. Sip lah. Aman. Nggak ada. Kita yang bermasalah itu cuma isu yang dihembuskan di luar oleh beberapa. Iku Upin sampai Upin. Inisiator forum ini menjadi merasa tidak bersalah lah kalau memang tidak. Enggak ada. Ulfa cuma sering protes ke saya aja. Gue ini lihat dong, saya ini berprestasi, ngapain kok itu gitu loh. Salah sorry. Mbak Ulfa sudah haji loh Mbak itu Mbak. Dia haji tapi nggak sholat, nggak puasa. Rukun Islam ada 5. Dulu Mbak, dulu. Masih sahadat saya dulu si Mupin mau. Mungkin di konfirmasi. Apa Mas Didi? Yang Didi apa? Nggak nerusin Mupin tadi loh. Jadi karena konsentrasi yang terlampau tinggi pada konsep tentang kecantikan yang terbatas tadi. Jadi kita merasa bagian dari korban juga sebenarnya. Tadi kan angkatan 99. Ketua rayon saat itu. Nyaris nggak ada, tinggal 1-2. Kak, maksudnya pasca jenengan 97 itu kan langsung ke 99. Ya, gitu. Itu sama polanya. Kita ada Salahuddin, kita ada Fujianto. Salahuddin kan ya kalau nggak salah ya, itu 99. Fujianto itu Fujianto. Megian. Fuji. Oh, kalau Mas Fuji angkatan saya 98. 98 bukan 99. Saya Hadi Kuswoyo ya Muhajir ya? Rahmat Hadi. 99. Rahmat Hadi. Oh iya, Mas Rahmat 98 itu satu angkatan. Mas Rahmat, Mas Megi ku kan Tarbi. Megi ku Tarbi ya? Tarbiyah. Ya, Tarbiyah. PAI. Jadi kalau bicara rasis itu dulu itu belum PKD udah jadi pelajaran. Siapa? Sopo? Belum PKD ketua rayon sopo? Aku. Oh. Pas Mas Kalam kan langsung. Iya, prematur Mbak, Mas Didik ya Mbak. Karena Rahmat Hadi lebih fokus di intra. Banyak sih sebenarnya angkatan 98 banyak. Tapi refleksi aja sih sebenarnya. Bermanfaat nggak sih maksudnya untuk menjadi aktivis itu bagi daya survival kita menghadapi apapun, entah kayak gini, entah apa gitu. Ya, keterampilan abad 21 yang Mbak sebut tadi itu dengan collaboration itu di situ kita dapatkan. Iya, ada competition di situ, tetapi saya kira tidak terlalu banyak mempengaruhi karakteristik kita menghadapi kehidupan lah di zaman sekarang. Kedepannya setelah kita selesai di situ. Kemampuan collaboration itu justru kita dapatkan. Walaupun di saat-saat itu saya belum pernah mendengar tuh ada kemampuan, mungkin sependek pengetahuan saya tidak terlalu banyak mengkaji itu. Yang menjadi prediksi. Menjadi labuh itu
bagian dari creativity juga. Iya. Ono mana walabu sampai ke Pasuruan. Romeng itu Ulfa enggak paham walabu itu. Romeng dia itu. Tahu lah. Ayo apa Ul? Apa? Kamu mau tanya apa? Yang belum pernah Walabu terungkap itu itu apa? silahkan. Aku nggak tahu aku. No, kan enggak tahu kan. Orang-orang tua ini kok sama-sama nyolot ini. Untungnya cuma 2 yang tua. Aku kan wis ngomong sih, Mang. Waduh, wis tambah nama mari wis. Aku kan wis ngomong, Mang. Ojo mbok lebokno Abid ketika ada aku. Aku sing approve Abid masuk tadi. Aku sih ingat saya itu dulu waktu pemilihan ketua rayon itu aku nyembah-nyembah. Sing tak eling iku Alia. Terus Mbak Amtia, kayaknya Ulfa juga, Jamila. Apa? Pemilihan ketua rayon. Aku gak pernah jadi apa-apa di PMI. Enggak. Persoalan di rayon itu loh. Di PEM Pemilihan ya. ketua rayon itu akhirnya aku kan nyembah-nyembah, iya sekiranya aku ojo dipilih. Jadi ceritanya kan karena saya sangat dekat sekali sama Alam, jadi sejak saya masuk jeret, itu yang nyarikan kos-kosan almarhum ya, nyarikan kos-kosan itu saya dan lain sebagainya sampai kita punya ide buat pecah rayon. Jadi dari komisariat itu saya, Alam inisiatornya, Openg kemudian masuk. Sebelumnya aku buat dulu himaba dulu. Jadi perekatnya itu di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada konflik antar rayon itu nanti kita godoknya di himaba itu dan lumayan efektif lah. Kita buat rayon, makanya Angkatan 98 kenapa mati? Itu karena pihak komisariat saat itu marah-marah, kenapa kok buat sendiri? Nah, kalau urusan ngeplak itu kan almarhum luar biasa, ngeplak di luar biasa. Soalnya di intra itu sudah ketua senat. Siapa? Aku banyak di intra aku. Aku kan ketua senat mahasiswa. Belum, itu Aku bareng Alam ketua rayon, Alam ketua komisariat. Oh ya, aku di SMPJ. Pusat Saya lebih banyak di intra, teman-teman. Senat mahasiswa. Betul. Kalau di rayon enggak banyak. Karena pertimbangan kita Ulfa memang passionnya di situ. Passionnya lebih gak tahu ditunjuk dari pengurus kok. Masuk ngono lho. Ora tahu. Masuk gitu loh. Demi Allah ora. Komisariat ora. Kalau komisariat saya enggak tahu loh ya. Komisariat itu secara personal saya sama Alam sangat sudah demarkasinya lumayan, retakannya lumayan sudah lebar. Renggang. Berawal dari Ning Fitro ya. Dari dianya sendiri sebenarnya. Itu receh banget deh, tuh 2 orang tuh receh banget deh. Gimana? Receh dan gila nih ya, Ben. Duh, enggak. Ini ya. Apa? Kamu bilang apa aja tuh nggak mungkin. Itu akan menghapus sejarah, itu nggak mungkin. Kalian tuh receh. Bahasa anak sekarang itu. Lah iya. Receh banget. Saya tuh menceritakan cewek tuh receh banget. Konstruksi beauty in your mind is only Ning Fitro gitu loh. Loh, bukan saya. Oh, salah, bukan saya. Jangan menjustifikasi saya, aku dulu ngomong. Rokokan sih Mas, sama rokokan sih Mas. Yang tahu saya itu rata-rata adalah orang himaba itu tahu. Saya itu bagaimana tahu. Jadi makanya jangan input informasi itu dari hanya satu sisi. Saya tidak bakas itu, bagi saya itu adalah urusan-urusan yang tidak penting bagi saya. Karena kita koni bocah iku aslinya omong nanti ngalor tangidul kan ngono tok waktu itu. Sederhana sudah. Saya nggak bakas itu. Saya itu bahas kenapa Angkatan 98 itu mati. Jadi sejak awal saya sama Alam. Enggak, tapi Hadi itu bikin masalah kok. Bukan hanya dari kita. Hadi itu bikin masalah. Bukan Hadi Prayitno ya. Hadi Kuswoyo itu bikin masalah tadi. Hadi Kuswoyo. Kalau yang saya amati loh ya. Tapi Mibin lemparnya ke kita, padahal yang bikin masalah tuh Hadi.
Aku tuh sampai bawa Burhanuddin, ngerti nggak? Itu sampai tak bawa ke cabang, tak ketemuin sama Mas Hasan. Waktu itu Burhan jadi ketua. Nah, tapi Hadi yang nggak mau menerima pertemanan, nggak mau menerima cooperation tuh nggak mau gitu. Itu yang bikin mereka nggak solid, bikin angkatan 98 nggak solid. Karena ambisinya besar, will to power-nya itu besar. Jadi mungkin ini klarifikasi ya. Jadi tidak ada faktor di dalam 98 sendiri yang kemudian membuat mereka nggak akur. Sudah jauh eksternal juga. Sudah jauh sekali, itu adalah dari faktor eksternal itu dari pihak komisariat juga gitu loh. Jadi angkatannya Romi, Miftah dan lain sebagainya itu. Jadi tidak. Yo, aku tukaran karo Mas Miftah itu yo. Iya. Miftah sing nang Papua? Kan. Enggak. Belum. Miftahus Surur. Bukan. Miftahus Sayan. Apalagi posisinya pada saat kita semester 1, aku sama almarhum itu langsung masuk di pengurus komisariat. Nah, itu arah-arah bingung. Habis komisariat baru kita turun ke rayon. Jadi tidak bisa dipisahkan. Aku karo Alam dalam urusan organisasi tidak bisa dipisahkan. Urusan yang lain itu urusan kita masing-masing lah. Iya. Nggak ada yang berkomentar di sini ini. Iya. Juga percuma. Iya. Ya ampun. Marah dah mas. Tolong di-mute, Adit, tolong di-mute. Ampun senior, ampun. Itu urusan saya dan saya selalu bisa menyelesaikan secara personal. Dan saya tapi begini. Saya itu dalam urusan apapun senantiasa siap untuk diklarifikasi dan tidak pernah ada klarifikasi dalam hal apapun. Kalau misalkan klarifikasi Mubin tuh. Mubin itu enggak. Kalau dia enggak berani untuk klarifikasi saya, dia junior kok. Dia merasa kader yang ditelantarkan. Mbak Ulfa, setelah imsak. Udah nggak usah diurusin, ngapain ngurusin saya temennya Mubin. Iya, sudah setelah imsak loh Mbak Ulfa, setelah imsak loh. Setelah imsak. Sudah sahur. Belum, nanti imsaknya jam 5 subuh. Ini masih 2 jam lagi. Sama Nefda tahu? Ya, sama Nefda tuh. Iya. Kelas berapa Nefda? Udah tidur dari tadi. Nanti tak bangunin jam 4, sahur, jam 5 sholat subuh, tidur. Kelas berapa? Kelas 4. Oh. Sebenarnya sih kalau di Indonesia kelas 3. Tapi kalau di sini tuh kan berdasarkan umur ya. Umur segitu tahun ajaran barunya tuh Januari. Jadi mulainya Januari. Jadi kayak di Indonesia masa kecil saya dulu. Tahun ajaran baru ganti Januari. Ya. Iya, kita ganti. Kita masuk Januari, terus kita pindah ke Juni. Ada ASIS tuh. Masuk ya ASIS ya. Ya. Kita tanya ASIS. Kok tambah hitam kamu, Sis? Kok tambah kayak ngono dalam. Habis ngaji itu, Mbak. Dia nggak dengar ya. Jadi ustadz itu, Mbak. Dia lebih steril soalnya jarang tinggal di rayon dia. Jadi lebih steril lah dia ini. Aku sering ngalah sama ASIS. Cir, aku ngaji orang Mbak Sebotno, Cir. Aku yang ngaji loh, Cir. Oh iya, enggak. Aku khawatir tiba sama Mas Karkar Mbak Ulfa itu mau loh. Dibuka kabeh. Apa? Ngaji kan wis ora kabeh, Mas, soalnya di-share nang grup. Sampai pengunjungnya tekan Amerika Jepang. Enak-enak turut kon ngaji. Wakai ngaji sampai bingung. Kafe ngaji. Aku kata ngaji ya. Iya, harus. Jadi harus semuanya tasrif ya. Iya. Kayaknya bagian akidatul awam ya, wes. Akidah yang awam. Asik gitu. Kena bahasa Arab ya iki, apa Al-Arabiyah lin Nasyiin. Jilid 1. Hidau abi apa sih nih? Abi Qasim. Hidau abi Qasim. Hidau abi Qasim ya. Nah itu sepatunya Mas Abid itu mirip Hidau abi Qasim. Lempar kemana balik dewe nang deh. Iya, kau wede no kan? Ya Allah. Hidau abi Qasim. Dan boys lah pokoknya. Tapi ya apa koridor itu membekas lah dalam hati kita lah.
Koridor. Koridor. Aku nggak punya koridor. Dulu. Tahu Ulfa sudah fokus di intra itu. Itu koridor itu Mas Abid punya tuh. Koridor itu pernah dibawakan Fanta sama Putian yang dibakar nyala itu. Lantai 2. Oh, itu komisaris TJ di Kerto itu bukan? Iya, cuma koridornya depannya maknya. Koridor depannya maknya. Marah. Oh, maknya ya? Maknya. Kita maknya itu kan Makra kan di Bukome ya? Bukome. Di lantai 2 saya bawa pasukan itu. Bawa Fanta merah. Aku lah nenggone Sumbersari Gang Siji Andi. Iya ya. Iya di belakang. Di belakangnya Pak Mul. Bukan, yang di tingkat sebelahnya Bu, yang 2 buah itu loh. Gang 1. Oh, iya. 15 yang tingkat kuning itu. Di situ dulu. Saya mau Muhammadiyah itu. Iya di situ. Master ke sana terus, Mbak, makanya hafal dia. Sabar. Jangan jejaknya nanti. Kedetek. Master itu dulu ke sana arahnya, soalnya kalau ke kiri dia ketahuan mulu. Mantan kamu dulu siapa tuh yang manis itu, Tur? Angkatan yang di Mahat itu sih. Yang di Mahat itu angkatan berapa? 2000. Oh, 2000. Ya, kita belum. Jangan tanya-tanya mantan lah Mas Habib. Aduh. Sama jauh di Kediri soalnya. Jauh di Kediri, Mas. Arek Kediri, Mas. Ya. Kalau Pak Master itu saya tahu Mas Habib. Orang dia dulu itu mainnya kan di tempatnya Hasbi. Hasbi itu kos-kosannya depan kamar saya dengan Dauril. Jadi perbincangan mereka berdua dengan bahasa Sasak itu saya tahu. Sabar. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Aku heran pacari kok yo gelem karo Master iku lho, heran aku. Disebel, Mas. Tahu tak kudan. Dek, awakmu lho. Nang Master ku milih apane? Lucu Master iku suke. Duwe akeh traktiran. Lek urusan kaya itu kan relatif ya. Urusan kaya itu relatif dan kalau urusan ganteng itu kan objektif. Relatif. Gue nggak makan ganteng kali. Ya. Yang bisa bikin nyaman lah. Itu intinya. Dorong hari aku jam 4. Merasa sudah tidak nyaman ya Mas Beri. Terus Master lanjut. Rokokan surya terus kecepit nang tengah. Ngono ya iso deh ngono. Mas ada lubangnya ya, Tur ya? Allah. Jadi yang buat tertarik perempuan tertarik sama Master itu ya lucu. Iya. Iki Cabit iki sing dieling yo warung Padang sing mangan mbek kuah tok sewuan niku. Tur. Zamanku sama Bukome duduk itu warung Padang. Bukome ya betul. Nah, ini urusan Master Ul. Jangan salah, Tur. Itu dalam beberapa kesempatan itu saya jadikan cerita motivasi kepada siapapun. Jadi saya dulu punya kader, punya junior, jadi masuk kuliah dia sering ke nasi Padang. Wah, hebat berarti itu, Gus. Enggak hebat dia cuma beli kuahnya saja sama nasi putih. Tapi dia tetap survive untuk kuliah yang pertama. Kemudian yang kedua, dia jualan roti. Benar nggak kamu jualan roti kan? Iya, sempat. Nah, sempat jualan roti dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang berani survive lah ya di negara antah berantah itu. Beda dengan Mupin itu dia ini orang hedon, dia penikmat itu. Juragan ya? Yang enggak juga. Aku ada Mupin itu waktu nang wali mana? Sunan Derajat ya, Mubin samperin ya? Iya. Tapi gak digawa apa-apa. Samperin kok.
Saya juga Orang ikut mampir itu. rumah saya, Ul. Oh, disamperin waktu itu ono rombongan pakai ayo ini, samperin ngono. Tak pikir dewa nopo ta cumi ta apa, no enggak. Samperin tok. Memang dia agak pelit. Untuk urusan itu agak pelit dia emang. Enggak usah heran. Langsung lemah masalah apa, Mas? Waduh, dua adik siji nyamperin ya tangan hampa aku ngono. Jangan tak balik meneh, awas gak diwe meneh. Dia justru berharap berharap bawaan dari Mbak. Oh, Apa sih Mbak Mbak Iki enggak? Dulu dong, saiki enggak. Sekarang semuanya akan saya fasilitasi tuh. Karena sudah terverifikasi, sudah kebuka semuanya, bahwa kita harus menerima itu semuanya sebagai proses pembelajaran dulu itu. Kalau enggak ada beliau-beliau, enggak mungkin kita seperti ini tuh. Enggak mungkin kita mungkin kita mateng di intra tanpa luar biasa. Itu. Dahsyat memang, Pak Mudin ini dahsyat. Terus milih aku sampean. Keren tapi keren. Menjelang tengah malam terus keluar kata-kata bijak itu seperti copy paste dari ruhnya memori udah terangkat, ruhnya udah masuk ruhnya. Itu tingkat kepercayaannya itu udah minus gitu, baru keluar kata-kata bijak itu telat sekali. Sebenarnya sejak dulu kita di BEM, kita di MPM, pasca beliau-beliau itu sudah meninggalkan kita, itu kan sudah bisa menyimpulkan kita. Mungkin kalau enggak ada beliau. Di angkatan 99 di akhir ada 2 kali di angkatan 99 memimpin rayon. Itu luar biasa, itu mahal. Itu bagian kaderisasi karena harus 2 kali. Bukan karena ada yang dikejar ya. Di sampingnya ada Himaba, di depannya Himaba ada gengnya Mas Tholib itu, ada siapa ini? Kita selalu mengintip mendengarkan beliau, termasuk kenapa Mbak Ulfa harus di garis itu kan karena aman terlalu cerewet Mbak. Menurut beliau itu. Nah, cerewet kok kalah aku. Mulai provokatif nih, Hati-hati Mbak Ulfa, hati-hati. Ulfa belum hafal sama Mubin itu belum hafal. Udah biarin aja. Provokasi. Provok Bin. Udah, silakan sekarang cerita kamu. Aku tuh senior yang paling kenal Mubin. Tanya tuh dia. Iya. Padahal karpe Mas Abidmu kan balas loh Mbak, karpe Mbak. Mungkin udah. Provok aja, provok. Aku yang paling memahami Mubin tuh aku, senior itu. Beliau bisa ngomong ya. Beliau berdua mencoba untuk mengangkat saya sebenarnya sekaligus peringatan. Jangan terlalu vulgar Bin kan gitu toh. Kalimat di belakangnya itu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lah. Dia tuh ya, saya ingat dia tuh selalu mepet aku. Mbak Ulfa ngomong itu menjelaskan, Mbak Ulfa. Ya itu tuh Mubin itu. Habis itu diterakhir jurusan bahasa Inggris Pak. Ya cuma Mubin itu satu-satunya mahasiswa bahasa Inggris yang aku ragukan ke bahasa Inggris. Habis itu kok sastra Inggris itu kan serius ah. Wajahmu itu kau Inggris polo. Gak wajah itu Mbak. Keruan. Dia punya manfaat loh ya dia. Coba bayangin. Aku waktu itu aku ngomong waktu itu sebagai seniornya. Yang Mbak ngomong kayak Mbak. Sini sing cerewetku aku tamu Bin aku ngono. Mbak iya Mbak. Tapi enggak minta sayang Mbak. Enggak jaluk sayang Mbak ngono ku kemarin. Enggak jaluk sayang kemarin. Masih ketemu reuni bareng mepet tak kira ngene pas DP mari ngono aku lapar Mbak. Dia enggak. Dia punya ini dignity itu, dia punya dignity. Oh, iya. Ada ya. Ada dia punya dignity. Tapi ya iku mang terus aku nang Wali Limo aku tuh swamperi dia. Mbok Ulfa yo. Penting ku arek gak apa-apa aku ngono. Aku tok wis. Tak bareng meneh kok. Jaluk sangu. Siap. Oke. Apa kamu yang kesini, Bin? Ke Australia.
Kasih panggung, Siap, Mbak, di acaranya NU Australia. Kemarin Malaysia Untuk berdakwah di sana. Yang gagal itu di Korea itu, Mbak. PCI. Oke. Nah, kalau di Australia kayaknya menarik kayaknya, Mbak. Saya baru But you have to speak in English very well. Aku ini di iki jurusan bahasa Inggris, tapi kok ngene aku ngono. Apa dosanya? S1-nya dia sastra Inggris. Ingat, dia sastra Inggris. Kalau disuruh nulis bahasa Inggris nggak bisa. Jawabnya dia, aku iki mas, lulusan sastra Inggris, orang bahasa Inggris. Oh ya. Terus ambil bahasa Indonesia. Moco, novel. S2-nya diambil bahasa Indonesia. Ngajarnya dia bahasa Mandarin, hebat kan? Hebat itu. Ada kita seperti itu, nggak ada. Sukses kursusnya. Saya banget ini. Jadi dia itu ini multi approach. Apa ya? Berbagai keahlian gitu. Multitasking. Multi talent. Ya, kalau nggak bisa talented, minimal talentan. Apa aja ditelan. Orang yang mampu seperti itu biasanya hidup dalam proses pandemik perselingkuhan apa ya? Asmara, kemudian perkelonan. Intinya nggak teramut. Jadi, tahun 99 2000 itu kita berada di pandemik konflik senior tuh. Kan tak omong sih, Bin. Balik meneh. Kan tak omong sih. Kan nak bolak-balik kan gak eling ya, misal Mbak aku je eling, ingatanku tuh masih ingat. Mbak iyo, Mbak iyo. Tak eling. Aku eling kamu itu. Maksud saya itu sampai pacarmu itu aku roh, ingatanku tuh kuat. Pacar sing ndi, Mbak? Sampai pacar Goro berarti. Kul, lek kamu punya aku di pacar iku. Enggak, bisa pengen nyedai Mbak Ulfa wae iki. Ro aku pacare arek iku aku ro sebelum yang istri sekarang tuh aku tahu. Ya Allah, goro ul, gak percaya. Enggak ada yang sukses, Mbak, serius. Berarti sama selama ini dibujuki, Mbak. Goro ta? Ora ajar pinus gak ngono jajan, saiki mbok goroe pisan. Kenapa enggak dikorbani nek ngono, Mbak? Nek goro mboten, maksudnya ngene, Mbak. Dulu dekat, setelah saya tembak saya anggap sama sebagai mas saja kok. Kok kayak anak iku. Karena Asep iki. Asep. Backsound-nya, Sep. Backsound-nya di-open dulu aja itu bisa gandengannya sapa ya? Aku eling sapa ya? Apa? Ini Alvin muncul sebentar terus hilang kemana ini Alvin ini? Wes ngomong, Mang. Ada yang mau diomongin lagi? Aku mau masak. Cukup, Mbak. Oke, Mbak. Lanjut berikutnya. Ayo, Mas Ferdi. Oke, Mbak. Closing, Terima kasih kepada Mbak Ulfa. Jadi dari yang serius, agak serius, lalu kemudian kita bernostalgia sangat banyak hal yang kita dapatkan. Ambiar akhirnya ya. Dan terima kasih. Setelah masuk Mas Abi. Pokoknya begini, ya. Bagi saya semuanya adik-adik saya, saudara-saudara saya, Abid ya saudara saya. Jadi saya yakin loh, guyonan ini akan ke hati. Nggak mungkin lah kalian begitu. Itu aja. Jadi terima kasih atas persaudaraan, persahabatan. Mubi jangan lupa kalau ke sana ya disiapkan apa yang disiapkan. Tidak hanya untuk Mubin, semuanya, Didi juga. Mobil sekarang banyak pilihan, Mbak, di sana, Mbak. Kalau Mbak. Oleh-oleh apapun dapat nanti. Nah, Lombok itu, Mbak.
Aku belum ke Lombok. Aku mau ke Lombok nanti. Loh, Mas Solil itu dari Sumbawa, Mas Tur. Suamiku tuh Sumbawa. Mas Solil suamiku. Sumbawa. Aku punya banyak saudara di Lombok. Oke, segera kita ketemu. Ya. Kita tunggu. Makasih ya Didi, makasih ya Didi, makasih. Ayo. Terima kasih. Ya, Pak. Itu kalau mau ke Sunan Derajat, ke makam-makam ke WBL apa, itu mampir rumah saya yang satu jalanan itu. Ya, siap. Pinggir jalan. Awas lu menghilang. Enggak jauh. Pas di luar kota ya mohon maaf, tapi insya Allah enggak lah. Om jeneng KPU ah? Enggak. Enggak. Di PCNU Mbak sekarang. PCNU. Aku juga PCNU. Ya udah, makasih ya semuanya. Oke. Siap Mbak, mohon maaf. Aku tak sahur dulu soalnya udah mau jam 4 mau masak dulu. Makasih. Assalamualaikum. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Iku. Mas Abid. Ayo Mas Abid. Mas Abid serius Mas Abid. Yang lain diam. Mas Abid serius. Ada masalah apa sampean sama Mbak Ulfa itu? Enggak ada, saya dulu mah begitu. Dulu begitu dia. Ya, kayaknya serius beneran nih, Mas. Awal begitu, kayaknya begitu. Mas Didi dari tadi diam. Rekodnya ditutup, rekodnya. Ozi. Mas Didi coba mana Didi?